Ada Mas B kuliner. Oke, Mas Bang. Ada satu lagi. Apa? Maitu Wong. Mau main doang. Oke. 1, 2, 3. Wes. Waduh. Wah, kita udah sampai. Ini opa, Bos. Ini opa. Opa. Opa gosong. Mas nama saya siapa sih Mas sebenarnya? Hah? Harus dikasih tahu ya? Harus dong. Saya pernah merumahkan karyawan itu 30 orang. Serius? Iya, serius. Di awal pandemi. Wow. Itu nggak beli ya? Enggak dong. Kalau sekarang ya banyak dari YouTube lah. Kalau dulu ya tetap jauh. Mas Ita ya tetap jauh dari Mas Ita ya tetap di atasnya. Bisa ya bagi waktu. Bisa dan kadang-kadang juga mencintai dia juga. Harus dong. Ya. Istrinya? Hah? Istrinya? Isinya tetap satu aja. Satu aja ya. Ajakin ke Korea aja abis ini saya. Iya. Oke, halo teman-teman Jawpos Radar Madiun. Ketemu lagi sama Tori Andromeda, host presenter Radar Madiun Digital. Dan kita ketemu lagi di Obrol. Dan untuk hari ini, saya sudah berada di depan salah satu rumah atau ya kontrakan, dan lebih tepatnya mungkin kantor sekaligus mungkin dapur ya. Kenapa dapur? Karena ini merupakan salah satu tempat yang dipergunakan untuk produksi salah satu brand makanan ya, atau restoran Korea ya di Madiun. Dan kebetulan ownernya ini juga merupakan salah satu YouTubers. Nah, YouTubernya ini bukan YouTuber kaleng-kaleng, karena kebetulan beliau ini sudah meraih silver play button dari YouTube. Wah, berarti luar biasa. Subscribernya udah lumayan banyak, jadi kita langsung aja mau ketemu sama salah satu YouTuber satu ini. Siapakah dia? Langsung aja kita check it out ke rumahnya. Let's go. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Aku nih. Ini dia YouTuber kita, Mas B Kuliner. Mau ditutup lagi nih. Apa ini, Bang? Kok ada kamera-kamera itu ada apa ini? Ini ada operasi tangkap tangan OTT KPK. Ini ngapa-ngapain? Aman, Bos. Aman. Acara apa ini? Ini kita masuk acara bedah rumah. Bukan. Kebetulan ya rumah sudah harus tutup jam ini. Ada Mas B Kuliner. Oke, Mas B. Apa kabar Mas B? Alhamdulillah baik. Gila, ini Gimana ini? beliau ini banyak banget kegiatannya ya. Konten kreator iya, owner sebuah restoran makanan iya, YouTuber iya ya. Sama lagi. Ada satu lagi. Apa? Maitu Wong. Mau main doang. Oke. Kan netizen. Oh iya. Karena apa namanya, kita ketika memposisikan sebagai konten kreator dan menganggap netizen itu juga sangat budiman sekali, kita juga salah satu netizen juga sebenarnya. Kita Ya. juga netizen. Kita Sama juga ada netizen. semua orang yang ada sekarang itu juga netizen. Bener banget Konten ya. kreator sama dengan netizen. Netizen juga konten kreator. Konten kreator juga. Nah, untuk hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Mas B ya. Siap. Jadi Mas B, kita penasaran banget sama segala macam kegiatannya Mas B. Ya. Mungkin banyak yang nggak tahu juga siapa sih ownernya salah satu tempat makan Korea yang paling ikonik banget di Madiun. Nah, ini dia orangnya. Nanti kita akan coba ke sana. Boleh ya Mas B ya? Boleh. Kayaknya paling enak kita ngobrol sambil makan kayaknya. Oh iya, kebetulan aku juga udah lapar ini. Nah, itu dia. Kayaknya juga muka-muka lapar juga kan? Iya. Muka-muka ngarep banget ya. Iya, muka Arab banget. Nah, tapi gini Mas B, saya gimana? biasanya kalau kita dari sini ke tempat makan naik mobil, naik motor kan biasa. Biasa ya. Saya pengen main teleport sama Mas B. Enggak naik karpet kayak lagi. Enggak, ini lebih cepat cepat dari lagi. buruk. Oh, ada ya. Kita bisa ngilang ya, dan kita bisa langsung menuju ke tempat usahanya Mas B. Ini ownernya loh ya Mas Iya, B iya. ini ya. Ya Iya, langsung iya. aja. Naik apa kita, Bos? Kita mau ngilang habis ini. Bisa ya? Caranya gini, kita rangkulan ya. Siap. Dalam hitungan Ini serius ini? Iya, kita bisa ngilang. Nggak Aman percaya? ya, aman ya? Aman, Aman, oke. aman. Langsung nyampe tujuan. Iya. Dalam hitungan 3 nanti kita lompat dan kita akan langsung sampai ke tujuan ya. Terbang apa masuk bumi? Kita glosor tapi nggak kelihatan. Oh iya. Oke, kita hitung ya. Siap. 1, Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Wes. Waduh, Wah, kita udah sampai. gila canggih Bisa banget. aja ya. Gila canggih banget, kita bisa ngilang dan bisa teleportasi langsung ke depan tempat usahanya Mas B. Luar Oke. biasa. Oke Mas B, ini
kita udah di depan Masita. Masita mie Korea. Ini tempat usahanya Mas B, dan mungkin cerita dikit dong Mas B, kenapa pada akhirnya kepikiran untuk bikin tempat makan Korea yang cukup ikonik juga di Madiun. Jadi simpelnya sih gini, kenapa kok aku bikin usaha Korea? Ya. Karena aku pernah tinggal di Korea. Oke. Ini Kapan opa itu? bos, ini opa Opa. gosong. Mas B upa. Oke. Jadi aku pernah tinggal di Korea itu selama 5 tahun, di Oke. 2010 sampai 2015. Oh, Kerja. 2010 sampai 2015. Ya. Berarti 5 tahun di Korea. Betul sekali. Korea Selatan ya, Karena- bukan Korea Utara ya. Oh, perang ya Nah, Korea Utara dinuklir dong nanti ya. Oh, berarti 2010 sampai 2015 sempat di Korea Ya. untuk menjadi pahlawan devisa di sana, ya kan? Malah bisa ya. Pahlawan devisa dong. Tapi kita nggak dapat apa. Jadi Ya sempat, begitulah ceritanya. berarti di Korea berarti sempat ngulik makanannya juga ya di sana. Karena sebenarnya basically aku emang bisa masak Oke. dan juga aku pernah jualan mie ayam kayak gitu sebelum ke Korea. Mm-mm. Oke. Dulu aku sempat itu bahas apa namanya, jualan mie ayam keliling pakai gerobak didorong di Jakarta. Oh iya. Iya. Wow. Bakso keliling, setoran mie ayam keliling itu pernah. Tahun Ya. berapa itu Mas B? Sekitar tahun sebelum ke Korea 2009 lah. Oke. Terus akhirnya 2010 akhirnya memutuskan untuk ke Iya. Korea. Tujuannya cuma satu, nyari modal Cari modal. buat bikin usaha. Mantap, dan usahanya udah jadi dan udah buka cabang di mana-mana loh ya. Iya. Di mana aja berarti di Diponegoro sini, Terus di Ponorogo, Ponorogo, di Bojonegoro. Bojonegoro ada juga. Luar biasa. Semakin banyak duitnya ya sekarang ya. Amin, amin. YouTube juga masih jalan. Kan jadi YouTuber juga. Iya. Oke Mas B, kayaknya ini udah mulai lapar banget nih. Oke. Udah jam makan siang kebetulan, jadi aku mau dimanjakan sama Mas B nih hari ini ya. Boleh ya Mas B? ya? Boleh yuk kita Oke. masuk, kita Yuk. makan siang. Oke teman-teman Jawa Pos Radar Madiun, akhirnya kita sudah sampai di depan meja makan ya. Dan ngomong-ngomong nih, ternyata Mas B ini ya seperti yang mungkin sudah kalian duga ya, bukan nama asli sebenarnya. Ada nama aslinya beliau ini yang tidak pernah terekspos. Nama aslinya siapa sih Mas sebenarnya? Hah? Harus dikasih tahu ya? Harus dong. hanya ada di obrol-obrol Radar Madiun. Sama aja nanti juga. Jadi Mas B itu emang apa bahasa kerennya itu nama entertain lah ya. Nah ya, kenapa kok pakai nama Mas B? Jadi B sendiri itu menurut saya adalah sebuah harapan, sebuah doa gitu Doa. ya. Jadi saya dulu pernah dapat satu kata yang di tengah kesulitan hidupku zaman waktu dulu ada teman-teman atau satu orang yang selalu ngasih apa ya, ngasih kata-kata be strong gitu loh. Be strong, kamu harus kuat gitu. Iya, be strong, be survive, Be survive. be smart. Nah. Iya. Jadi itu akhirnya channel YouTubeku itu tak kasih nama Mas B. Kalau nama asliku ya jelas bukan itu dong. Siapa namanya? Nama asliku itu Rohmat. Wah, sangat islami sekali ya. Ya memang Islamiyah. Iya. Mas Rohmat yang menjadi Mas B. Iya. Terus ada julukan lagi katanya di rumah siapa B? Bedor. Bedor. Wah, jadi Itu- banyak makna. Jadi kalau di desa itu kan pas kita kecil tetap ada nama panggilan buat teman-teman gitu kan. benar. Sampai sekarang Sampai sekarang. Oke. B itu juga bisa jadi dari situ juga. Bedor. Heeh. B. B. Jadi kalau teman-teman di sana tuh manggilnya bukan itu, manggilnya gitu B gitu aja. Oh iya. Akhirnya jadi Mas. Iya. Betul. Oke Mas B, ini Siap. di sini sudah ada sajian dari Mas Sita ya. Kapan Iya. lagi bisa makan di sebuah restoran bersama dengan ownernya? Asik. Aduh. Ini di depan saya sudah ada makanan Korea sejuta umat, samyang ya. Samyang. Dan ini tteokbokki. Ini apa? Ini tteokbokki. Tteokbokki. Ya. Nah ini dari apa Mas? Ini sebenarnya dari kue beras. Hah? Kalau di sana itu tteokbokki itu merupakan street food Hah? yang paling digemari di Korea. Oh. Jadi kalau kita nonton drakor, Hah? pasti biasanya ada tteokbokkinya.
Oh iya. Ini legend loh di Madiun. Apa? Ini paling pertama di Madiun. Sekarang kan banyak yang jualan. Iya. Tapi kan kita buka Masita di sini sudah dari 2015. Jadi berapa tahun tuh? Hampir 7 tahun ya. Dan setuju nggak kalau Masita ini menjadi pionir restoran atau tempat makan Korea di Madiun? Iya, bisa jadi. Karena kayaknya sebelum Masita belum ada. Iya, betul. Iya kan? Jadi seingat saya waktu buka ini 2015, ini memang istilahnya konsep pertama. Ya meskipun pada akhirnya banyak bisnis sejenis kayak gini. Iya. Tapi kita bisa jadi dibilang memang pionernya di si Madiun. Oke, pionir yang pertama kali mengawali makanan Korea di Madiun tuh emang Masita. Betul sekali. Kalau misalnya ada yang lain ya itu berarti ngekor aja. Asik. Saya pengen ngicipin si apa namanya? Tteokbokki. Ini berarti dari apa? Kue beras sebenarnya. Kalau di Korea itu namanya tok. Tok itu kalau di sini makan kayak gini macam apa ya? Pentol mungkin ya. Mirip-mirip gitu. ya. Kayak tepung gitu ya sih? Tepung. Ini sama ini beda loh ya. Kita Apa cobain. bedanya apa? Cobain aja. Ini yang tong itu yang ini, yang bawah itu. Oh gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Enggak ya. Kayak pentol ya? Mirip-mirip Pak? Mirip-mirip. Mirip-mirip pentol. Nah, kalau ini saya udah cukup sering makan sih ini. Pernah makan ya? Ya, nah. Sambil makan sini ya, nggak apa ya? Oke, sambil makan kita ngobrol-ngobrol ya. Siap. Boleh tanya apa aja? Iya dong. Karena aku penasaran banget ternyata Mas B ini lika-likunya dalam bikin usaha ini tuh ternyata panjang banget teman-teman ya. Mulai dari sempet jualan mie ayam di Jakarta, Ya. sempet harus ke Korea dulu biar akhirnya bisa punya modal usaha untuk bangun ini. Betul. Dan akhirnya bikin YouTube juga. Nah, Ya. apa yang pertama kali dibayangkan ketika akhirnya punya niatan yang akhirnya bulat untuk oke, aku bikin channel YouTube nih gitu. Oh gitu. Nah, Jadi gini, kita semua ngalamin bahwa 2 tahun terakhir ini kita ngadepin pandemi yang luar biasa kan. Dan salah satunya bisnis yang saya jalanin ini, Masita ini, yang awalnya kita ada 4 outlet, mau nggak mau kan kena dampaknya. iya benar. Nah, dari situ dampak yang paling terasa otomatis omset Turun. bukan turun lagi bos. Habis saya pernah merumahkan karyawan itu 30 orang. Serius? Iya serius di awal pandemi. Wow. Karena memang saat itu sebelum pandemi karyawan Masita itu total ada 50 orang. Nah, setelah itu Masita sepi, jujur sepi, dan eranya juga sudah mulai ganti kan. Nah, waktu itu saya punya pikiran gini, aku harus dapat istilahnya exit income lah, income lain selain dari usaha ini. Dan yang mungkin semua orang bisa lakukan adalah masuk ke dunia digital. Betul. Nah, dari situ aku belajar dan terutama di YouTube ini ya mungkin kalau channel YouTube itu sudah dari 2018. Ya. Dan aku fokus garap di konten food, di street food itu dari ya setahun ini, Februari 2021. Intinya harus terus bergerak lah. Ya, paling nggak ada inovasi lah ya Mas B ya. Maksudnya punya usaha yang real, tetap punya usaha tempat makan dan lain-lain, tapi akhirnya kita kayaknya harus beradaptasi sama keadaan gitu ya. Betul. Apalagi kemarin mungkin aku menganggapnya gini sih, era pandemi adalah era-eranya orang-orang banyak di rumah. Betul. Dan ketika orang banyak di rumah, otomatis mereka butuh hiburan. Ya. Dan hiburan yang paling banyak dibuka sama mereka otomatis sosial media, dan salah satunya adalah YouTube. Betul. Dan kayaknya YouTubers pada waktu era pandemi itu kayaknya banyak meraup keuntungan dari hasil AdSense dan lain-lainnya gitu ya. Karena orang-orang tuh pada nyari hiburan di YouTube gitu ya, Mas B ya. Ya mau nggak mau seperti itu. Dan yang kedua adalah
waktu itu aku berpikir gini, kenapa kok platform yang tak fokusin di YouTube? Selama ini kita hanya jadi penonton, ya kan? Nah, lebih baik kita itu jadi pelakunya juga, istilahnya biar dapat bagian cake di dalamnya gitu loh. Ya, Kalau kita cuma dari penonton kan nggak dapat apa-apa. betul. Nah, ketika aku masuk ke YouTube dan akhirnya fokus di street food, di kuliner, dan tujuan besarnya itu bukan itu, bos. Tujuan besarnya adalah ketika saya atau ya kalau saya sendiri ya, saya bisa mengangkat personal branding menjadi seorang influencer. Intinya ketika saya marketing usaha saya nggak sulit-sulit amat gitu. Betul, betul. Apalagi dengan 100.000 lebih subscriber kan. Iya, alhamdulillah itu ya. Berapa tahun akhirnya bisa mencapai 100.000 subscriber, Mas B? Februari 2021 subscriberku 15.000. Februari 2021. Berarti setahun belum setahun 15.000 waktu itu. Gila, Tanggal cepet banget sih. 1 Februari 2021 subscriberku 15.000 dan sekarang alhamdulillah 194 kayaknya. Buset. Itu nggak beli ya? Enggak dong. Pure organik. Oke, jadi dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun bisa mencapai 100.000 subscriber dan mendapatkan silver play button dari YouTube ya. Kalau penghasilan dari YouTube sama penghasilan dari usaha ini kebanyakan mana sih, Mas? Kalau sekarang? Jujur-jujuran nih. Kalau sekarang? Ya, kalau sekarang. Kalau sekarang ya banyak dari YouTube lah. Kalau dulu ya jauh, Masita ya tetap jauh dari Masita ya tetap di atasnya. Gara-gara pandemi berarti ya? Gara-gara Faktor pandemi ya? Ya. Ya minimal bisa nolongin lah buat tambah-tambah Iya. gaji karyawan. Benar. Tetap bisa menyelamatkan finansial bosnya. Karena ketika finansial bosnya ini terselamatkan, otomatis insya Allah karyawannya juga masih bisa terselamatkan gitu ya. Betul. Ya karena para karyawan di Masita ini khususnya juga menggantungkan hidupnya di usaha ini gitu kan, mencari nafkahnya dari sini, dihidupi sama Mas B juga. Minimal sebagai seorang pengusaha itu adalah menjadi jembatan rezeki untuk orang lain. Setuju banget, setuju. Serius. Soalnya ada satu kebanggaan gitu ya, Mas B, ketika kita nggak cuman bisa cari uang untuk kita sendiri, tapi kita juga bisa ngasih sesuatu, kita ngasih rezeki untuk orang lain, khususnya untuk karyawan-karyawan yang sudah bekerja untuk kita gitu. Jadi kalau dalam bisnis itu kan tetap yang pertama yang kita bisa lihat itu adalah di profitnya. Ya. Tapi yang kita bisa rasakan ya di kebahagiaan, di happiness-nya itu bahwa kita bisa istilahnya punya teman-teman yang kerja dan ya alhamdulillah kita bisa itu tadi menjadi jembatan rezeki buat orang lain. Intinya adalah manfaat kan? Manfaat. Nah, iya. Wah, gila. Ini sepertinya amalan untuk akhirat juga nih. Karena itu tadi ya, sekali lagi bisa memberikan rezeki untuk orang lain, tidak hanya untuk diri sendiri. Dan mungkin gara-gara itu juga komitmen Mas B untuk tetap survive, tetap bertahan, akhirnya bisa buka cabang di mana lagi? Selain Madiun, Ponorogo, Bojonegoro. Dan itu diraih dalam kurun waktu berapa lama, Mas B? Sampai akhir, mulai dari 0 sampai akhirnya bisa buka cabang tuh sekitar 3-4 tahun lah. Outlet terakhirku itu yang sebelum pandemi di Bojonegoro dan itu menjadi hotel terbesar Masita mie Korea. Oh gitu? Bukan di sini. Lebih besar daripada Madiun malah? Jauh. Wow. Tahu abnormal? Ya. Ya. Segitu? Karena emang aku belajarnya di sana. Oke. Di Bandung. Persis seperti itu. Gila, berarti kalau ngelihat usahanya emang sudah mulai berkembang pesat sekali dan ada keinginan untuk bikin cabang lagi nggak, Mas B? Mungkin target kota selanjutnya di mana? Sebelum pandemi itu kita sudah planningnya sudah matang gitu ya, buat buka kota di sana. Cuman karena ya kena pandemi harus dipending dulu istilahnya. Ya. Tapi ke depan tetap ada keinginan untuk terus melebarkan saya, buka cabang. Ya intinya
dengan kita buka cabang baru, otomatis kita bakal membuka lapangan pekerjaan baru. Betul. Kan? Intinya nggak mengkayakan diri sendiri gitu loh. Karena ada beberapa orang yang pada akhirnya juga bisa dihidupi ya. Betul Mas, ya. sekali. Kayak biasa. Wah gila ini pedes banget nih. Nah bener. Ini sausnya pedes nih. Iya. Tapi enak sih. Mungkin buat teman-teman yang doyan banget sama pedes ya, recommended banget buat mampir ke Masita, apalagi yang uti-uti K-popers ya. Uti-uti BTS sama EXO biasanya ya. Ya. Kalau di sini biasanya muter lagu Korea juga nggak? Iya biasanya ya. Oh biasanya ya, tetap menyesuaikan vibes ya. Iya dong. Oke, dengan YouTube, dengan Masita, ada usaha lain nggak, Mas B, yang mau dirintis atau mungkin mau dijalani? Atau kayaknya ini cukup untuk dijalani terus untuk tetap fokus di dua hal ini, YouTube dan Masita? Ya tetap ada lah, terutama masih di dunia kuliner, bahwa memang saya itu banyak belajar bisnis itu di dunia kuliner. Jadi kalau ada pengembangan usaha pun itu juga nanti tetap di kuliner. Sebenarnya aku punya 2 brand. Selain Masita ada lagi dulu. Oh iya, apa? Ayam Kolega namanya. Pernah denger deh kayaknya. Di Ponorogo tapi. Udah buka? Udah buka. Oke. Berapa lama bukanya? Buka sebulan langsung pandemi datang. Terus sekarang? Di mall bukanya dulu. Sekarang? Tutup dulu masih sore. Oke. Emang ya pandemi itu emang kurang ajar banget ya. Bikin susah masyarakat aja nih. Soalnya hampir semua sektor kan kena kan Mas. Iya betul. Maksudnya entah. Bahkan usaha kuliner loh teman-teman. Maksudnya kuliner tuh usaha yang setiap hari tuh insya Allah tuh selalu pasti laku lah ya. Maksudnya makanan gitu. Selalu dibutuhkan sama orang-orang. Apalagi yang bukan kuliner, yang apa sangat segmented banget kayak gitu-gitu, gimana nasibnya gitu loh. Jadi kalau pandemi itu semua sektor pasti kena dampak, Mas. Iya, iya. Nah, cuman yang paling pertama tetap yang di tour and travel. Yang kedua sektor food itu kayak model usaha kayak gini dampaknya luar biasa loh. Kita aja yang di kota-kota mungkin daerah kayak gini masih bisa survive. Coba kalau kita lihat ke kota-kota gede Jakarta, Surabaya, banyak yang collab bro. Iya. Benar. Mau nggak mau ya, apalagi ya menurut saya kebijakan pemerintah. Waktu itu kan kita nggak boleh dine in kan? Nggak bisa naik. Kalau untuk main YouTube sama ngurusin usaha, kalau disuruh milih nih, enakan mana? YouTubean, dapat duit dari AdSense, sama ngurusin usaha Masita. Secara basically aku bukan tipe orang yang kayak di YouTube sih. Cuma karena keadaan akhirnya masuk ke situ. Karena jauh sebelum ini aku tuh tipe orang yang kerjanya itu benar-benar harus kerja keras gitu loh, mikir. Tapi pada akhirnya ya mau nggak mau kedua-duanya harus dijalanin. Jadi saat ini ya aku yang ngurusin Masita, yang ngurusin YouTube. Bisa ya bagi waktu? Bisa, dan kadang-kadang juga mencintai dia juga. Harus dong. Udah nikah ya? Udah. Punya anak? Punya. Wah, alhamdulillah. Udah nikah. Belum ya? Anak. Belum. Kasian. Ini tahun ini udah kepalanya udah nambal Mas B saya Mas B. Jadi sepertinya memang Mas B ini sosok yang mungkin buat orang-orang melihatnya cukup perfect ya hidupnya ya. Ya. Berarti istri punya, anak sudah ada, usaha ada, YouTube berjalan, duit ada, AdSense masuk. Kayaknya udah perfect banget gitu hidupnya, dari segi finansial, dari segi karir dan lain-lain. Tapi mungkin yang nggak tahu, yang teman-teman nggak tahu nih, bagaimana untuk mencapai itu? Kan orang-orang nggak tahu kan. Jadi kalau naik turunnya Mas B ini loh. Jadi kalau saya itu secara pendidikan formal aku cuma lulusan SMP. Oh iya? Ya. Wow. Tetapi bagi aku pendidikan itu tidak menghambati kita untuk sukses gitu. Betul. Ya. Bu Susi, Menteri. Ya. Nah, itu salah satu contoh juga. Dari situ saya pikir bahwa
akhirnya saya punya quote sendiri. Sukses itu adalah hak semua orang. Betul nggak? Betul. Pertanyaan cuma satu, mau atau tidak memperjuangkannya. Nah, betul. Makanya aku lulus SMP itu langsung ke Jakarta. Jadi tukang kebun, kuli bangunan, jualan bakso keliling, mie ayam keliling pakai gerobak didorong. Pernah jadi TKI Malaysia, TKI Korea, dan menurutku apa yang kita alami di lapangan adalah ilmu yang paling berharga. Dan nggak perlu malu untuk menceritakan itu semua ya. Ngapain harus malu? Iya. Bahkan itu jadi pelajaran lah ya untuk teman-teman ya. Ya kalau misalkan saya bisa cerita kayak gini tentang apa ya, storytelling aku gitu ya. Ya semoga ada inspirasi yang bisa diambil bahwa ketika kita melihat seseorang yang saat ini sudah di atas atau sukses gitu loh, salah besar kalau kita melihat itu di saat ini. Iya. Atau di permukaannya Betul, aja. betul. Lihatlah ke belakang, prosesnya seperti apa. Nggak ada kok orang besar itu langsung jadi besar, pasti mengalami proses yang luar biasa. Nah, makanya yang paling berat itu bukan kok kita mau jadi apa atau gimana, tapi bisa nggak kita menikmati proses itu gitu. Betul. Dan tadi saya setuju banget sih sama apa yang dibilang Mas B ya. Sukses adalah hak setiap orang, tapi mau atau tidak itu ya tergantung kita memperjuangkannya. Dan sepertinya untuk memperjuangkannya, untuk jadi sukses itu jadi hak, pada akhirnya jadi kewajiban. Betul. Ketika sukses adalah hak, maka kewajiban kita adalah Berproses itu. Mantap. Quotes by Mas Rahmat. Oke Mas B, terakhir nih ya. Makanan saya juga udah habis sama Mas B. Mungkin apa yang mau dilakukan selanjutnya? Apakah tetap mau menjalankan Masita dengan berbagai macam inovasi-inovasi berikutnya dan YouTube, atau mungkin ada mungkin tahun ini mau buka cabang lagi mungkin, atau mungkin ada project-project lain yang akan dijalani setelah ini? Ya karena saat ini aku jalani 2 bisnis, yaitu YouTube dan Masita. Dan ya kayaknya pandemi juga sudah mau udah mendingan lah ya. Mendingan. Jadi ketika dulu aku punya 50 orang karyawan, ya targetnya bisa lebih dari itu, 100 atau mungkin 1000, kita nggak tahu. Amin. Tahun ini ya? Pokoknya berproses dari sekarang. Artinya kita saat ini atau tahun ini kita mulai proses untuk recovery. Yes. Ya kan? Dan itu memang butuh effort yang luar biasa, tapi kalau saya sendiri, saya selalu menanamkan keyakinan. Dan ketika kita yakin, ya kita genggam sampai benar-benar itu terjadi. Gitu. Kalau misalkan dulu ditanya, Mas pernah nggak kepikiran punya usaha, punya karyawan 50? Sama sekali nggak. Sama sekali nggak. Kok aku cuma lulusan SMP kan? Iya. Tapi kan hidup ini bergerak gitu. Betul. Kalau ketika kita bergerak terus, otomatis kita bakal terus mendapatkan peluang, atau mungkin ketika kita kena gang butuh, kita bergerak, kita ada jalan keluar. Tapi kalau kita diam, mati Pak. Benar. Dan yang paling penting bukan itu. Paling penting menurut saya adalah bagaimana kita membawa diri kita ini menjadi pribadi yang memang benar-benar punya kualitas. Artinya adalah pengembangan diri. Betul. Setuju banget sih. Atau bahasa kerennya itu investasi leher ke atas itu paling penting. Leher ke atas? Ilmu Pak berarti. Oh iya. Leher ke bawah makanan kan? Iya. Leher ke bawah mungkin tenaganya. Tapi ilmunya tetap harus dipakai, harus diasah terus ya. Paling nggak bikin kreativitas terus, bikin inovasi-inovasi terus, nggak berhenti. Dan saya setuju banget sama Mas B tadi kalau bilang walaupun mungkin ya kayak misalnya Mas B lulusan SMP, kita nggak bisa terus-terusan meratapi hal tersebut kan. Maksudnya, oh ya udah aku lulusan SMP atau aku lulusan SD atau aku bahkan nggak pernah sekolah, terus aku stuck di satu posisi yang gini-gini aja kan nggak mungkin. Tetap kita harus berinovasi, kita harus tetap berkreativitas, kita harus melakukan sesuatu yang sekiranya juga terus mengembangkan diri, terus berproses, itu dia yang paling penting. Dan pada akhirnya gimana caranya supaya goal kita nih bisa tercapai gitu ya Mas B ya. Betul sekali. Berarti terakhir mungkin kasih wejangan atau advice, nasihat ke teman-teman Jawa Pos Radar Madiun dong terakhir. Ini penonton Radar Madiun itu milenial atau generasi X, Z? Campur. Kalau saya sendiri saat ini
mau atau tidak mau, disadari tidak disadari, saat ini adalah era digital. Ya. Semua orang bisa mengakses apapun dari manapun. Aha. Nah, di era digital, semua orang berhak dan berpeluang. Aha. Nah, buatan Pak, Bu, buatan. Terus saya syuting, Bu. Saya syuting, Bu, ngapunten. Kalau saya sendiri disadari atau tidak disadari, suka atau tidak suka, saat ini adalah era digital. Betul. Ya kan? Apalagi ada ini apa? Dunia katanya mau berubah metaverse Ya, dan metaverse lain-lain dan itu. lain-lain. Wah. Nah, lanjut. dari situ siapapun kita harus lebih cepat dan bisa beradaptasi dengan itu. Artinya di dunia digital semua berpeluang, semua berpeluang untuk menghasilkan, semua berpeluang untuk mendapatkan, ya bahasa kasarnya cuan gitu ya. Ya. Nah, kalau saya punya prinsip, ketika kita punya peluang yang sama, ya kita ini jangan hanya jadi penonton, tapi jadilah dan ikutlah jadi pelaku di dalamnya. Minimal kalau ada satu cake dibagi sama orang sedunia, kita bagian cake itu juga gitu loh. Ya jangan kalau sekarang kamu meratapi, oh keadaan kayak gini, itu nggak akan menyelesaikan masalahmu. Iya, betul nggak? Benar. Tapi kalau kamu ambil action, apa yang kamu punya HP satu ya gunain untuk apalah. Iya. Mau jualan mau apa, itu bisa merubah nasib. Bisa jadi dari situ prosesmu diawali. Kalau mungkin saya seperti itu. Oke, berarti intinya teruslah berinovasi teman-teman ya. Teruslah membuat gebrakan-gebrakan baru seperti yang dilakukan sama Mas B ya. Usaha bikin tempat makan. Secara physically udah ada, secara tempatnya udah ada, punya pegawai. Terus tiba-tiba mungkin ada sedikit kolaps gara-gara pandemi ya. Tapi pada akhirnya Mas B nggak menyerah dan ada inovasi lain, YouTube, dan jalan dan menghasilkan dan dapat silver play button gitu Dan dapat endorse. dan dapat endorse dan dapat duit dan dapat cuan ya. Jadi itu salah satu bukti bahwasanya ya kita harus berkembang ya. Apapun yang bisa kita maksimalkan, apapun yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan rezeki, untuk mendapatkan cuan, untuk mendapatkan uang, ya udah lakuin aja gitu ya. Karena sekali lagi itu juga demi perkembangan diri kita sendiri, demi berkembangnya karir kita, berkembangnya skill kita, kemampuan kita, ilmu pengetahuan kita, supaya nggak gitu-gitu aja gitu. Tapi banyak hal yang kita lakukan dan pada akhirnya semoga ada manfaatnya untuk teman-teman yang lain, untuk masyarakat, dan Semoga juga aja. bisa menginspirasi, itu yang paling penting ya. Oke. Luar biasa Mas B. Terima kasih banyak Mas B. Oke, thank you banget udah mau mampir di sini ya. Terima kasih Tadi banyak. ke rumah disamperin kaget Iya. aku. Kirain mau ngapain nagih utang kali ya. Dan bisa ngilang dong Bilang gitu. hilang. Naik apa, Bro? Naik Hormadani ya? Pakai teleportasi tadi ya. Teleportasi dari. Iya. Pokoknya seneng banget untuk hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol sama Mas B, owner dari Masita Mie Korea, salah satu tempat makan khas Korea yang sangat ikonik banget di Madiun, bahkan mungkin pionirnya ya untuk di Madiun sendiri, dan sudah buka cabang di mana-mana. Sekaligus juga seorang YouTuber kuliner ya. Buat yang pengen mampir ke YouTube-nya Mas B, ada di mana Mas B? Channelnya Di YouTube. apa namanya? Mas B Kuliner. Mas B gitu toh. Mas B gitu. Mas BE. Oh, Mas BE. Dan jangan lupa juga untuk subscribe dia dan juga Radar Madiun ya di Radar Madiun TV ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share ke teman-teman kalian karena pastinya banyak banget konten-konten menarik yang akan kita hadirkan di obrol-obrol dengan berbagai macam narasumber dan juga bintang tamu yang pastinya akan sangat inspiratif sekali buat teman-teman semua. Iya. So, thank you banget buat Mas B, thank you banget juga buat Mas Sita Mie Sama-sama, Korea, terima sukses kasih. selalu. Amin, Semoga thank you. setelah ini pegawainya makin banyak, Amin. duitnya makin miliaran, amin. Amin, amin. Nanti saya dibagiin Iya. dikit-dikit ya. Istrinya? Hah? Istrinya? Isinya tetap satu aja. Satu aja ya. Satu aja. Ajakin ke Korea aja abis ini saya. Iya, iya. Dan Oke. pastinya terima kasih banyak buat teman-teman Jawa Pos Radar Madiun yang udah nonton obrol-obrol kita untuk kali ini bersama dengan Mas B Kuliner. Dan sampai ketemu lagi di obrol-obrol episode berikutnya. Ciao.